Halo semuanya, kembali lagi ke mata kuliah Matematika Diskrit. Kita akan melanjutkan materi graf kita yang sebelumnya ke materi pohon. Nah, pengertian dari pohon itu sendiri adalah sebuah graf terhubung yang tidak berarah dan tidak memiliki sirkuit. Nah, berikut adalah contoh graf yang juga merupakan pohon, yaitu G1 dan G2. G3 dan G4 bukan merupakan pohon karena G3 memiliki sirkuit. Jadi kita ambil contoh simpul A, dia bisa melaju, dia terhubung dengan simpul B, simpul E, simpul D dan ke simpul dan kembali lagi ke A. Sedangkan G4 bukan merupakan pohon karena simpul A dan F tidak terhubung dengan simpul C, E, B, dan D. Nah, kemudian jika terdapat beberapa pohon, maka disebut dengan hutan. Dan kita lanjut ke jenis-jenis pohon. Yang pertama adalah pohon berakar. Jadi, pohon berakar ini dikatakan jika pohon tersebut memiliki satu simpul yang didesain sebagai akar dan setiap sisinya menjauh dari akar tersebut. Jadi contohnya adalah kita punya sebuah pohon di sini. Kita bisa mengubah pohon ini menjadi pohon berakar dengan mengambil salah satu simpulnya sebagai akar. Jadi contohnya ini adalah pohon yang pertama dengan akar A. Akar A disesuaikan dilihat dari gambar. A mengarah ke D dan ke B. Dan juga seterusnya. Ini adalah pohon yang berakar yang sama dengan pemilihan akarnya itu adalah simpul C. Nah, selanjutnya adalah terminologi atau istilah yang sering kita gunakan pada pohon berakar. Yang pertama, ada istilah parent dan child. Orang tua dan anak. Jadi, jika kita punya simpul yang memiliki cabang satu atau lebih ke bawah, maka dia disebut dengan parent, sedangkan si cabangnya itulah disebut dengan anak. Jadi contohnya di sini Johann 1 sebagai orang tua dari Nikolaus 2, orang tua dari Daniel, dan orang tua dari Johann 2 juga. Istilah selanjutnya adalah ancestor atau leluhur. Kemudian keturunan. Sedangkan jika ditanyakan dengan keturunan, maka semua simpul yang berada di atas si simpul tersebut. Lanjut untuk istilah selanjutnya adalah daun. Nah, jadi istilah selanjutnya adalah daun. Daun ini jika kita memiliki simpul yang tidak memiliki anak. Jadi contohnya di sini yang merupakan daun adalah Nikolaus 1, Nikolaus 2, Daniel, Johann 3, dan Jacob. Simpul yang memiliki sebaliknya, simpul yang memiliki anak, maka disebut dengan simpul internal atau simpul dalam. Jadi simpul dalam di sini adalah ada Johann 2, Johann 1, dan Nikolaus. Kemudian kita juga mengenal adanya subtri atau upah pohon. Jadi contohnya jika ditanyakan upah pohon dari Johann 1, maka semua simpul yang terdapat pada yang berada di bawah si Johann 1. Nah, kemudian pada tri kita mengenal adanya teorema terkait pembuktian dari sebuah graf bisa dikatakan sebagai pohon atau tidak. Jadi teorema yang pertama adalah sebuah graf yang tidak terhubung adalah pohon jika dan hanya jika terdapat lintasan yang unik antara dua simpulnya. Jadi contohnya di sini ini adalah contoh pohon yang merupakan sebuah graf pada slide sebelumnya. Simpul C dan D itu memiliki lintasan yang unik. Jadi dia hanya bisa ditempuh dari C ke A, kemudian dari A ke F, dan F ke D. Demikian juga untuk simpul B dan D. Dia hanya bisa ditempuh jika hanya pada lintasan dari B ke E,
kemudian E ke F, dan F ke D. Kemudian teorema yang kedua adalah sebuah pohon dengan simpul N itu memiliki sisi N dikurang 1. Jadi pembuktiannya kita menggunakan metode induksi matematik yang terdiri dari 2 langkah, langkah basis dan langkah induksi. Misalkan kita punya pohon yang terdiri dari simpul 1. Kemudian sesuai dengan teorema, jika dia memiliki simpul 1, maka sisi yang dia miliki adalah 1 dikurang 1, 0. Terbukti benar. Untuk langkah basis, kita lanjutkan ke langkah induktif. Asumsikan. Nah, kemudian untuk kita lanjutkan ke pembuktian langkah induktif. Asumsikan bahwa setiap pohon dengan simpul K itu memiliki sisi K-1 sesuai dengan langkah induksi. Jadi misalkan ini adalah vertisnya, ini adalah jembatannya atau sisinya. Jika dia memiliki N, jika dia memiliki N simpul, maka sisinya adalah N dikurang 1. Sekarang kita asumsikan ini adalah N plus 1, maka ini adalah N plus 1 dikurang 1. N plus 1 sama dengan N. Jika ini kita ubah, maka N, jika punya V, maka N dikurang 1. Terbukti benar untuk langkah induktif, maka kesimpulannya teorema ini adalah benar. Nah, selanjutnya adalah pohon berakar M. eri. Jadi pohon berakar M. eri ini dikatakan jika setiap simpul dalamnya itu memiliki paling banyak M anak. Jadi contohnya, jika kita punya pohon biner, maka pohon tersebut memiliki paling banyak 2 anak. Kemudian dikatakan pohon penuh M. eri jika setiap sisi dalamnya tepat memiliki M anak. Jadi contohnya di sini ada T1, T2, T3 dan T4. T1 merupakan pohon penuh biner karena dia maksimal 2 dan setiap simpul dalamnya memiliki 2 anak. T2 pohon penuh 3 M. eri, 3 eri, dan T2 pohon penuh 3 eri, T5 pohon penuh 5 eri, sedangkan pohon 3 eri karena memiliki anak paling banyak 3 dan bukan merupakan pohon penuh. Nah, kemudian terdapat pohon berakar yang terurut. Jadi pohon berakar yang terurut ini adalah jika setiap anak pada simpul dalam diurutkan dari kiri ke kanan. Nah, jadi pohon berakar terurut ini hanya berlaku untuk pohon biner di mana anak yang pertama itu akan diletakkan pada sisi sebelah kiri, kemudian anak yang kedua terdapat pada sisi sebelah kanan. Contohnya di sini terdapat sebuah pohon. Jika ditanyakan anak pertama dan anak kedua dari D, maka anak pertamanya adalah F dan anak yang keduanya adalah G. Kemudian jika ditanyakan subtree atau upa pohon dari C sebelah kanan dan sebelah kiri, maka sebelah kiri adalah H dan J, sedangkan sebelah kanan I, K, L, dan M. Nah, kita lanjut ke teorema yang ketiga, yaitu menghitung simpul pada pohon penuh M. eri. Buah pohon penuh M. eri dengan simpul dalam I memiliki simpul N sama dengan M dikali I ditambah 1. Contohnya, kita punya sebuah pohon di sini, pohon penuh 2 eri karena setiap simpul dalamnya memiliki jumlah anak yang sama, yaitu 2.
dapat kita tuliskan M sama dengan 2. Kemudian memiliki 3 internal vertis atau memiliki 3 simpul dalam. 1, 2, dan 3. Maka pohon tersebut memiliki simpul N sama dengan 2 dikali 3 ditambah 1, yaitu 7. Simpul yang dimaksud yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Masuk ke teorema yang keempat yang menyebutkan bahwa sebuah pohon penuh M. eri itu memiliki yang pertama, jika simpulnya N itu memiliki simpul dalam sejumlah I sama dengan N dikurang 1 per M, dan memiliki daun M dikurang 1 dikali N ditambah 1, dan seterusnya. Nah, kita membuktikan, di sini kita membuktikan bagian yang pertama dulu. Nah, kita masuk ke teorema yang keempat. Disebutkan bahwa sebuah pohon penuh itu memiliki yang pertama, simpul N memiliki simpul dalamnya I sama dengan N dikurang 1 per M, dan daunnya L sama dengan M dikurang 1 dikali N ditambah 1 dibagi M. Kali ini kita buktikan untuk bagian yang pertama. Pada teorema 3 sebelumnya diketahui N sama dengan M dikali I ditambah 1. Bisa kita tuliskan MI sama dengan N dikurang 1, maka I sama dengan N dikurang 1 dibagi M. Jadi terbukti benar untuk jumlah simpul dalamnya. Kemudian kita membuktikan jumlah daun. Nah, sesuai dengan pengertiannya, setiap simpul itu juga merupakan daun dan simpul dalam, maka N atau jumlah simpul itu pasti akan sama dengan daun ditambah dengan simpul dalam. Nah, jadi di sini bisa kita tulis L sama dengan N dikurang I, di mana I adalah N dikurang 1 dibagi M. Jadi kita samakan penyebutnya, maka ini setara dengan M dikurang 1 dikali N tambah 1 dibagi M. Ini adalah jumlah daunnya. Nah, untuk selanjutnya terbukti benar untuk teorema bagian yang pertama. Untuk bagian yang kedua dan ketiga bisa kalian coba sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke tingkat atau level simpul dan tinggi dari pohon. Tinggi dari pohon itu sendiri, tingkat atau dari level itu sendiri dimulai dari 0 sampai dengan seterusnya. Jadi akar itu selalu pada tingkat 0, kemudian anak atau keturunannya yang pertama adalah tingkat 1 dan sampai dengan seterusnya. Nah, kemudian jika dikatakan dengan tinggi dari pohon, maka berapakah tingkat atau level paling tinggi pada pohon tersebut? Jadi di sini ini adalah sebuah pohon yang memiliki 4 tingkat. Nah, sekarang kita masuk ke pohon M. eri setimbang. Jadi dikatakan demikian jika kita memiliki sebuah pohon berakar M. eri yang memiliki tinggi H, jika semua daun itu berada pada tingkat H atau setidaknya H-1. Nah, jadi contohnya di sini kita punya T1. T1 itu merupakan pohon yang setimbang karena semua daunnya itu berada pada level H dan juga H-1. Jadi di sini T1 itu memiliki tinggi 0, 1, 2,
2, 3, dan 4. Jadi semua daunnya berada pada level 4 dan juga level 3. Berbeda dengan T2 yang daunnya itu terdapat atau tersebar pada setiap level. Jadi T2 bukan merupakan pohon setimbang. Kemudian T3 juga merupakan pohon yang setimbang karena semua daunnya berada pada level yang sama, yaitu pada level 0, 1, 2, dan 3, berada pada level 3. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke teorema yang kelima, yaitu terkait hubungan antara jumlah daun pada pohon M. eri. Dikatakan di sini bahwa terdapat paling banyak daun M dikali H pada pohon M. eri yang memiliki tinggi H. Untuk membuktikan teorema ini, kita menggunakan metode matematika induksi. Untuk langkah yang pertama yaitu pohon M. eri, untuk langkah yang pertama kita mengasumsikan tinggi pohonnya tersebut adalah 1. Jika dia memiliki jumlah pohon yang tingginya 1, berarti ini adalah contoh pohon yang memiliki tingginya 1, H sama dengan 1, maka jumlah daunnya sama dengan 2 pangkat 1, yaitu L-nya sama dengan 2. Terbukti, yaitu daun B, simpul B, dan simpul C. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah induktif. Asumsikan bahwa hasil tersebut benar untuk pohon M. eri yang memiliki tinggi lebih kecil daripada H. Jadi kalau misalkan kita punya pohon T, maka semua daun pada T itu juga merupakan daun pada upah pohon dari T. Jadi upah pohon dari T jika kita menghapus salah satu sisi jika kita menghapus salah satu sisi dari akar yang menghubungkan ke simpul tersebut. Jadi secara matematisnya kita tulis M dikali M pangkat H dikurang 1 itu akan selalu M pangkat H. Jadi di sini M dikali M pangkat H dikali M min 1 sama saja dengan M per M dikali M pangkat H. Ini habis sama dengan M. Demikian untuk materi pohon pada sesi pertama.